Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Kiai Haji Mufid Ma'ruf, semoga senantiasa dalam riayatillahi wa himayatihi wa hifdzih wa kanafih, dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat badan, senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah. Bapak Haji Saprudin selaku DKM, Bapak Haji Hedi Ermansa, Bapak Haji Hermanto, dan akhuna bapak-bapak, ibu-ibu, ya, nggak ada ibu-ibunya ya, yang berbahagia. Alhamdulillah sejak bulan Maret kalau tidak salah ya, kita cuti, bermula dari Al-Faqir minta izin untuk libur di bulan Maret karena ketika itu saya pergi ke Mesir ya, dan Maroko. Rupanya disambung dengan COVID-19 ya, jadi lockdown ya. Dan juga kita telah melewati cuti hari Lebaran. Alhamdulillah pada bulan Juli ini kita dapat memulai kembali ya pengajian kitab ya, tasawuf yang sudah kita lalui beberapa bulan. Semoga Allah memudahkan pemahaman kita dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, mudah untuk diamalkan, dan Allah memberi taufik dan hidayahnya. Hadirin sekalian, ya kalau memang ya betul kita sampai halaman 27 ya. Halaman 27, tapi saya ingin mengulang dari 26. Paling bawah itu ya, Al-Imam Zarruq berkata, fa'lam annal qati' an dzalika innama huwa thalathatu umurin. Di atas itu dikatakan bahwa jika ada orang yang berkata talabnal masyayikh falam najidhum wa wajadnahum falam na'rifhum, kita telah mencari guru. Yang dimaksud guru dalam tarikat adalah murabbi atau mursyid ya, jika ada orang yang berkata begitu ya, kita udah nyari tapi nggak nemu gitu. Kita udah nemu, nggak ada indikasi yang kita kenal apa murabbi itu apa, cirinya ya, ciri fisiknya, ciri nggak ada ciri fisik ya. Dan itu ungkapan seperti itu memang ini artinya pertanyaan yang diangkat di sini itu bukan pertanyaan iftiradiyah ya. Artinya pertanyaan iftiradiyah itu bukan pertanyaan andai ada yang bertanya, bukan, memang real
Ya, banyak orang yang mengatakan demikian. Dua penggal pertanyaan ini, yang pertama, ya, talabnal masyayikh falam najidhum. Kita udah nyari di mana? Atau dengan ungkapan lain, sekarang sih udah nggak ada mursyid itu. Banyak yang bicara seperti itu biduni ilmin, tanpa ilmu. Ya. Dan dia bukan pakar yang berbicara tentang itu dalam konteks keilmuannya. Artinya bukan pelaku tasawuf. Kalau pelaku tasawuf bukan sekedar tidak bicara begitu, tidak boleh bicara begitu. Itu qillatul adab ma'allah. Ya, tidak beradab kepada Allah. Gitu. Mereka punya argumentasi untuk tidak mengatakan begitu. Tapi ulama banyak yang mengatakan begitu. Wajar, karena nggak ada ciri fisik yang boleh dikenal secara ilmiah. Karena orang ulama itu kan selalu menjelaskan sesuatu itu dengan penjelasan yang sistematik, ilmiah. Ya, mesti ada itu penjelasan yang sistematik, 1, 2, 3, 4 gitu. Seperti cara bikin tempe gitu. Ada komposisinya, ada. Nah, persoalan tasawuf tidak. Ya. Dan saya pernah menyinggung ini mungkin di pengajian terakhir. Mereka mengatakan bahwa ada ungkapan ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Katanya, mengenal wali itu lebih susah daripada mengenal Allah. Ini kan ungkapan yang ekstrim kelihatannya, tapi kita perlu minta keterangan dan argumentasi ya, orang sufi yang ya, mengungkapkan kata-kata itu. Ya, karena masalahnya itu ada dalam buku-buku ulama dan aulia, dan kita nggak boleh menilainya serendah pemahaman kita. Kita mesti tanya apa maksudnya. Gitu. Karena mereka punya argumentasi bahwa kita mengenal orang, sifat orang itu, pengenalan itu dengan sifat yang sama. Maka dikatakan la ya'riful alim illal alim. Orang yang dapat merasakan orang lain itu alim, ya orang alim. Merasakannya dengan segenap ilmunya gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan, katakan informasi, apakah dia berilmu, ya kan dengan ilmu. Bagaimana jahil ya mengukur ya seseorang untuk dinilai tidak berilmu? Nggak bisa, mesti dengan ilmu. Ya, begitu juga la ya'riful wali ilal wali. Gitu. Ya. Dan banyak dalam penjelasan kaidah akliyah tentang indikasi bagaimana orang mengenal orang lain gitu dengan sifat yang sama. Kalau sifat berbeda, dia tidak dapat mengenal gitu. Nah, berarti selama kita tidak jadi wali, kita tidak akan kenal wali, kan susah. Tapi orang mengenal Allah, Allah telah memberi kepada semua makhluknya jalan mengenal Allah ya, dengan pemberian yang berbeda-beda. Ada yang hanya mengenal melalui akalnya, mengenal melalui teks, mengenal melalui penelitian. Ada orang kafir kemudian dia lakukan penelitian, ujung-ujungannya sampai kepada ketuhanan ya. Dan secara umum orang mengenal Allah melalui informasi wahyu ya, informasi wahyu. Selebihnya kita mengenal melalui uruf, tradisi yang diciptakan oleh umat Islam. Kita ini pokoknya sudah Allah saja, anak kecil Allah Allah, sehingga kita kadang kerepotan. Anak kita nanya Allah itu sebesar apa, kan gitu ya, konsekuensinya ya, mengondisikan
umat Islam yang hidup di lingkungan Islam untuk mengenal Allah. Tapi orang sufi mempunyai konsep lain, ya, yang lebih dakik dalam mengenal Allah. Ya, melewati pengenalan logika, ya, akal ilmi, ya, yang disebut oleh mereka kasyfi, gitu. Yang mabda'nya yang, ya, mereka katakan adalah araftu rabbi bi rabbi, ya. La bi aqli wala bin nassi wala, tetapi bi rabbi, aku mengenal Allah dengan Allah. Ya, itu pun kita perlu mendengar penjelasan mereka, ya, tentang kata-kata itu. Gitu. Kita mengukur misalnya ilmunya seorang mujtahid. Kalau kita bukan mujtahid, ngukurnya dengan apa? Ya. Katakan orang membaca kitab, kita ingin mengukur keluasan ilmu balaghahnya dan ilmu nahunya. Kalau kita tidak punya keluasan ilmu balaghah, mengukurnya dengan apa? Ya. Itu masih perkara zahir itu. Sedangkan aulia itu perkara batin. Bagaimana orang mengklaim sekarang gak ada wali, itu bahaya sekali. Karena konsekuensinya Anda merendahkan atau menyematkan sifat naqs kepada Allah, bukan sifat kamal. Allah maha sempurna. Apakah Allah udah gak mampu karena manusia ini, ya, sudah rusak lah, katakan Allah nggak mampu bikin wali, ya, silakan kebet dalam pembahasan ilmu teologi, ya, ilmu kalam gitu, ya, antara ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah, ya, pembicaraan tentang seputar iradah Allah dan iradah insan begitu, dan tasawuf lebih dari itu pembahasannya. Maka tidak boleh mengatakan tidak ada, itu sama dengan meniadakan Tuhan. Gitu. Nah, orang yang mengatakan tidak ada karena memang dia tidak ada di dalam lingkungannya, atau memang dia tidak mendapatkan, ya, bagian dari cahaya wilayah itu, jadi dia tidak ada. Dia jujur mengatakan tiada karena dia tidak punya. Ya. Namun terkadang ada orang meniru bunyi aja, dengar dari orang lain terus dia sambung pernyataan itu kemana-mana, ya. Maka Imam Zarruq menjelaskan sebab yang menghalangi seseorang untuk tidak mengenal aulia itu, ya, yang dalam istilah ini adalah masyayikh. Ya, masyayikh, syekh dalam tarekat sufiyah. Mungkin dulu saya pernah menjelaskan, ya, tapi saya suka mengulang-ulang supaya sabit gitu dalam pemahaman kita, bahwa orang-orang sufi memahami bahwa wilayah itu kan sosok kewalian, ya, sosok rohani gitu. Itu satu, tidak banyak, hanya satu. Karena dia cahaya, sifat kesempurnaan Tuhan disebut jamalullah. Ya, itu satu, yang Allahnya tunggal kok, satu, ya, enggak dua, cuma dapat berada di tubuh yang lebih dari satu di waktu dan tempat yang sama atau berbeda. Gitu. Siapa yang tubuhnya Allah anugerahkan, artinya ruh di dalam tubuhnya itu Allah anugerahkan sifat-sifat wilayah kewalian, ya, maka dia menyadari bahwa
apa yang kemudian mereka katakan syuhud, hudur, kasyaf, ya, atau apalah, itu adalah dengan anugerah yang Allah berikan kepada dia, bukan dari kasbi itu, bukan dari upaya seperti dia memahami nahwu, sharaf, balaghah, fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir. Bukan, tidak ada upaya itu. Maka sebetulnya keliru juga orang sufi mengatakan untuk mendapatkan syuhud dan marifat dengan zikir yang banyak. Bukan. Meskipun ada redaksi yang singkat gitu, ringkas, apabila banyak zikir akan marifat. Tapi proses praktikalnya tidak demikian. Mesti merujuk kepada ahli amal di dalam tasawuf. Nah, orang ngaji biasanya baca doang, ya, seperti memahami teks berdasarkan kaidah bahasanya, ya. Nah, ini kita menemukan kekeliruan yang di lapangan dari, ya, kalau di luar orang sufi, meskipun mereka kalangan ulama, kita tidak terganggu dengan ungkapan itu karena itu hak dia, pengetahuannya sebatas itu dan nggak perlu kita tuntut banyak-banyak. Tetapi ketika pelaku tasawuf, ya, tarekat juga, ya, karena ini akan mentasywih, mengkaburkan pemahaman tasawuf itu. Dengan kata lain, yang menjadikan kewalian itu Allah, kan tunggal, berarti satu gitu saksiyah wilayah itu, ya. Allah anugerahkan kepada tubuh bernama apa itu hak, ya, min iradatih itu. Dan selama Allah ada, maka ada suratul haq itu yang kita sebut al-wilayah. Nah, maka orang masuk tarekat itu bukan menuju kepada tubuh seseorang, tetapi menuju kepada Allah gitu. Untuk mendapatkan Allah yang kemudian manifestasinya adalah berupa, ya, istilah yang dibuat oleh Al-Quran, muqarrabin, siddiqin, al-anbiya, wal mursalin, kemudian ditambah lagi oleh ulama al-arifin, al-mutahaqqiqin, al-insanul kamil, atau, ya, bahkan ada nama-nama simbolik, al-haqiqatul muhammadiyah, ya, as-sifatur rabbaniyah, al-maqamatur ruhiyah, al-asrarul ilahiyah. Itu istilah-istilah, ya, yang banyak sekali ulama memberikan istilah tersebut gitu. Nah, maka orang ketika bertarikat gurunya wafat lalu dia berhenti di gurunya, berarti dia mencari guru, bukan mencari Allah. Hatta gurunya hidup pun bukan dia yang beri Allah, karena ujungnya mereka mengatakan arabtu rabbi bi rabbi, bukan arabtu rabbi ya bi syaikhi, bukan. Kalau ada ungkapan laulal murabbi ma arabtu rabbi, ya, itu sebagai wasilah, ya. Dan al murabbi sama dengan al wilayah, itu bukan tubuh tetapi ruh, ya. Sifat yang Allah anugerahkan ke dalam ruh di tubuh seseorang. Tubuhnya wafat, Tuhan hidup, dan Allah akan anugerahkan atau ada di tubuh yang lain, ya. Nah, itu juga, ya, kalau orang nggak bisa melupakan gurunya yang wafat, itu masalah emosional. Seperti suami ditinggal istri, kan emosionalnya mengatakan aku tidak akan mencari wanita lain karena hanya engkaulah, ya, itu paling kekuatannya 3 bulan gitu, ya. Udah 3 bulan iseng sendirian, wah, udah lupa itu dengan kata-kata itu. Dan hak, ya, kita boleh baca setiap kisah para mursyidin, bahkan ada tarekat yang punya nama 2,
Qadiriyah Naqsabandiyah, Sazili Al-Qadiriyah. Artinya dia pernah berguru, wafat lalu berguru dengan yang lain, baru kemudian dia mendapat izin untuk ya, menjadi pelanjutnya. Maka untuk mengenang ya, dua madrasah yang dia telah ikuti, maka diberikan dua nama ya. Dan itu memang begitu sejarah-sejarah mereka. Sehingga ada yang mereka mengatakan Saziliyah tarbiyatan, Qadiriyah hakikatan, adalah ya, mereka memberikan istilah begitu. Dididiknya di Saziliyah tetapi kemudian enggak terus. Kemudian wafat masuk ke Qadiriyah, baru dia mendapat hakikat di situ. Ya, sehingga ditulis dalam biografi mereka. Saya ingin mengulang juga bacaan yang 26 itu, bahwa fa'alam annal qati'a an dzalika innama huwa salasatu umurin, bahwa yang menghalangi untuk menjumpai para masyayikh itu, aulia, atau mengenalnya ya, ada 3 perkara yang menghalangi dia untuk tidak berjumpa dan mengenal ya. Pertama itu an-nadharu bi ahwalihi bi ainil kamal. Pertama, dia memandang keadaan wali, atau dalam konteks ini guru sufi, itu dengan pandangan yang sempurna, yang menghilangkan kemanusiaan. Dia inginnya seorang guru sufi itu malaikat, nggak boleh ada salah. Ini kan aklun ya, akal yang dhaif ya. Justru dari mulai Nabi itu dijadikan utusan Allah itu min anfusikum kan, agar dimengerti bahwa jika salah bagaimana tobatnya. Kalau Nabi kan memang maksum, itu pun Nabi pernah melakukan salah untuk membuat sunnahnya. Kalau selain itu meskipun kutub ya, tetap ada salah ya, dan salahnya pun tetap menjadi qudwah bagaimana bertobatnya gitu. Bahkan itu mempengaruhi ke sekup kecil masyarakat secara umum juga ngelihat kita ini ustadz nggak boleh salah juga itu. Kalau salah udah jatuh aja ya. Giliran selain ustadz masalah mulu dibiarin aja. Nah, kita kan bukan malaikat ya, kan persoalannya ya, kalau orang sufi mengatakan Allah menciptakan dosa itu untuk diampuni, bukan untuk dikutuk. Yang dikutuk cuma iblis doang. Jika umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi rahmatin wa syafa'atin ya, maka dosa itu pelajaran besar bagi Allah untuk melihat adluhu wa fadluh ya, keadilannya dan karunia-Nya ya, sama dengan putih di sisi, di samping, di sebelah warna hitam itu sangat terang ya, sangat jelas. Mungkin kalau tidak ada hitam maka ya, putih pun ya, tidak ada gitu ya. Bahkan secara filosofis dikatakan hitam itu karena tidak ada cahaya ya. Bukan kita di tengah terang ini kemudian datang gelap ya, menyerang kita dan melanda, kan tidak ada. Gelap tidak akan pernah menyerang terang sehingga berubah menjadi gelap, kan tidak ada. Justru yang ada adalah terang. Jadi kalau gelap jangan marah-marah ya. Nyalain aja, hilang gelapnya sudah. Begitulah orang sufi menghadapi dosa, salah. Ya, orang ngomongnya buruk, perilakunya buruk, kan gelap itu. Ya, jangan dilawan dengan buruk. Ya. Sekarang kita ekspresikan kebaikan, kalah itu bagaimanapun. Maka Nabi menyuruhnya la takunu imma'ah. Gitu. Orang berbuat baik, engkau berbuat baik. Orang berbuat buruk, tetaplah engkau berbuat baik. Gitu.
Baik. Itu yang pertama itu. Ya. Memandang aulia itu sempurna, kesempurnaan yang menghilangkan sifat basyariah, kemanusiaan. Sehingga kalau dia melihat kurang, jatuh di matanya. Ini yang membuat para aulia atau para masyayikh, ya, itu jatuh di mata orang awam. Orang awam ini bukan orang bodoh, orang yang non sufi, walau kana ulama. Gitu. Di mata umum, bukan awam itu mananya umum. Ya. Untuk tidak dapat dilihat karena persepsi yang salah. Dia ingin sosok wali itu malaikat gitu. Padahal semakin jadi wali itu semakin dimarahin istrinya itu. Kan salah mulu itu di depan istri itu kalau wali itu. Ya, karena kecenderungannya tidak emosional sama sekali, tapi kecenderungannya murni spiritual lah, kan berseberangan terus dengan anak, berseberangan dengan istri, berseberangan dengan mertua, berseberangan. Ya, hatta dengan kita juga, kita inginnya lalai, dia tetap hudur. Ya, itu udah semakin tidak sulit untuk kita kenal, karena orang akan bersama dengan orang yang bersifat sama dan mengenal, mengerti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ar-ruju' lima yajiduhu nadhiru fi nafsihi min ilmin wa aqlin wa halin wa tab'in. Rujukan yang digunakan, yang dipakai oleh orang yang melihat para aulia itu, para masyayikh itu adalah ilmu. Menurut ilmunya, menurut akal dia, menurut hal dia, menurut tabiat dia. Kan ada orang, kalau dia hormat sama saya berarti dia wali. Kan ada orang yang begitu tuh. Ya. Berarti salah dia ini baik, kalau dia tahu saya baik berarti wali. Loh, kan majnun itu. Ya, orang yang punya kebaikan, kalau memang dia punya sifat baik, itu sifat itu sendiri akan melahirkan yang disebut kasyaf, akan memberikan idrak atau kasyaf atau menyingkap bahwa sifat itu punya Allah, bukan punya kamu. Orang punya sifat sabar itu sendiri, ya, di dalam diri sifat sabar itu sendiri, dia mempunyai chip yang akan menjelaskan bahwa ini sifat Tuhan. Tapi kalau orang nggak punya malah ngaku, karena dia baca dan dia mencoba mempraktekkan sifat itu, akhirnya dia mengaku, gua kurang bagaimana sabar. Ya, gua udah sabarin sebulan. Ya, nggak bisa ini orang begini dimengerti. Itu jangankan dia memiliki sifat sabar, mencium saja bau sifat sabar itu tidak pernah begitu. Ya. Bahkan orang yang punya sifat itu yang Allah berikan, kan Allah itu sifat Allah, karena itu sebab Allah dinamakan as-sabur. Karena dia punya sifat itu. Ya, kalau enggak, ya menghadapi kita sholat aja kita enggak hudur kepada Allah itu, ya kalau enggak punya sifat sabar, mampus sudah kita itu. Nah, ketika Allah berikan sifat itu kepada seseorang, ya, maka sifat itu sendiri istilahnya akan rujuk ila dzati, katanya begitu. Karena sifat itu berdiri di zat Allah. Ketika ya Allah berikan, karena Allah punya nama as-sabur, maka berarti dia punya sifat as-sabar. Hatta taubah di Al-Quran jelas-jelas dikatakan summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah tobati dia sehingga dia bertobat. Maka Allah at-tawwab. Ya, kalau enggak kita enggak minta, ya, Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina, berikan saya taubat. Ya, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak berikan taubat, lanakunanna minal khasirin. Jika dia diberikan taubat, ya, di dalam sifat taubat itu sendiri, ya, ada
kasyaf, ada idrak, ada penjelasan. Kalau dalam istilah yang logik ya, menurut mereka punya lidah katanya, lidah batin untuk menjelaskan. Makanya ada zauk. Zauk itu kan dari lidah batin. Itu dari sifat-sifat yang Allah anugerahkan. Ya. Gitu. Nah, jika tidak, maka artinya pahamnya paham dia. Tabiatnya tabiat dia, ilmunya ilmu dia. Maka mengukur orang lain dengan ilmunya, ya itu bukan salah, memang semua orang begitu. Gitu. Nah, andaikan dia seorang wali, ya ketemu. Ya, atau dia seorang alim, maka dia bisa mengenal mana orang alim. Di zaman Imam Abu Hanifah, ketika waktu mengaji, itu pengajian khusus, murid khususnya katakan. Ya, jadi Imam Abu Hanifah, ya, yang ketika ngaji dia tetap dengan posisi bersila begitu. Tiba-tiba kena lihat ini semua murid dekatnya, maka dia lonjorkan kakinya. Ya, kan itu kan keluar dari adab. Ini ulama dulu ngaji itu. Ya. Ngaji itu kalau mengikut adabnya nih mencara-mencara nggak boleh sebetulnya nih. Harus kumpul. Ya. Itu adabnya sebetulnya. Tapi gimana ya? Ya, banyak orang hatta di majelis ilmu pun tidak menjaga adab. Ya. Imam Abu Hanifah melonjorkan kakinya. Tiba-tiba ada orang datang memakai sorban, memakai jubah. Secara fisik itu pakaian ulama. Nah, maka Imam Abu Hanifah terus menarik kakinya dan memperbaiki duduknya. Ya, mungkin ada orang yang ahli ilmu dan ngambil istifadah mengaji. Gitu. Maka dilanjutkan pengajiannya. Setelah selesai, orang itu mengacungkan tangan bertanya. Ya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, ya tafadhal. Kemudian bertanya, dari kualitas pertanyaannya menunjukkan bahwa dia bukan ahli ilmu. Belonjor lagi akhirnya Imam Abu Hanifah. Ya. Artinya la ya'riful alim illal alim. Nah, kalau ilmu itu dapat diketahui dari tasawurnya, ya, ucapannya, tasawurnya, konsepnya itu yang dia utarakan dalam bentuk pertanyaan. Kan itu bisa diukur, ya. Gitu. Nah, kalau masalah wilayah kan bukan ucapan. Gitu. Baik. Nah, kalau setiap yang dia pandang tidak sesuai dengan tujuannya, tidak berlaku berdasarkan perkiraannya yang dia miliki, wali itu begini, kalau nggak ada, oh udah, berarti bukan, gitu. Itu. Dan yang ketiga, orang datang kepada torekot mencari keramat, itu nggak dapat itu. Orang yang datang kepada torekot mencari keramat, yang dia jumpai dukun, gitu. Sehingga kaidah untuk mencari guru, artinya murabbi dalam tasawuf, adalah orang yang ingin mencari Allah. Maka ungkapan mereka, orang yang ingin mencari Allah, maka Allah akan jumpakan kepada orang yang akan membawanya kepada Allah, dan itulah murabbi. Jadi jangan berpikir yang mana. Lo memang kalau sudah dapat tahu. Makanya juga pertanyaan di situ, jika ada orang yang bertanya, talabnal masyayikh falam najidhum, kita udah cari enggak ketemu. Wa wajadnahum, kita udah dapat, falam na'rifhum, tapi enggak ada ciri-cirinya. Artinya oke, secara alamat fisiknya itu pimpinan torekot kan gitu.
Kalau udah ketemu ada cirinya. Falam na'rifhum. Gitu. Kita nggak akan ketemu, nggak akan kenal. Hanya kaidah yang mereka buat, jika orang ingin mencari Allah, maka dia akan bertemu dengan orang yang akan membawa kepada Allah. Itulah murabbi. Nah, sedangkan kebanyakan orang masuk tarekat itu nyari keramat. Kalau memang klop di situ berarti itu dukun, ya, berbulu wali, ya, bukan berbulu domba itu, dukun berbulu tarekat gitu. Dan itu tidak sedikit. Ya. Jadi kita kalau mendengar ada orang mengingkari tasawuf, betul memang ada fenomena yang perlu diingkari. Jangankan orang dari luar, dari intern tasawuf pun, jika dia perjalanan tasawufnya sesuai dengan manhajnya, ya, itu juga memang perlu diingkari. Cuman mungkin barangkali mereka bukan golongan fikih yang memang ikhtilaf itu yang menjadi dagangan mereka. Orang sepi, ya biar aja, ya, nanti juga nggak sampai. Yang sampai-sampai, yang tidak-tidak, gitu. Ya, nggak perlu berisik, nggak perlu ribut. Nah, jika orang sufi juga ikut berisik tentang khilafiyah, nah dia melanggar adab, ya, dakwah, ya, cara tarbiyah sufiyah ruhiyah. Taib. Itu 3 perkara itulah sebetulnya yang menghalangi orang untuk tidak berjumpa kepada murabbi. Taib. Kita sambung sedikit. Na'am al-wajibu ala man arada ittikhadha syaikhi an yanzura ila amsali ahli waqtihi mimman lahu nisbatun min hadha at-tariq fayaqtadi bihi ala sabilil ukhuwati aw ala sabilil masyakhati ba'da tahaqquqil usuli fihi wa hiya khamsatun. Naam, ada yang perlu atau yang mesti, yang wajib bagi orang yang ingin menjadikan guru. Orang yang ingin menjadikan seseorang gurunya, maka wajib baginya untuk meneliti an yanzura ila amsali ahli waqtih, ya, meneliti orang seperti ahli waktu itu, artinya tokoh yang ada pada waktu itu yang dia ingin jadikan guru itu, ya, mimman lahu nisbatun min hadza tariq, orang yang mempunyai nisbah. Itu dalam istilah dalam tasawuf, orang apabila masuk kepada sebuah madrasah ruhiyah, ya, atau ada istilah lain madrasah jazabiyah, ya, maka berarti dia telah mansub ila hadzal madrasah. Dia sudah dinisbatkan kepada madrasah ini. Nisbah itu kalau kata kita intimaiyah, ya, loyalitas, ya, yang mempunyai loyalitas. Tapi loyalitas itu tidak cukup untuk menjelaskan tentang maksud daripada nisbah. Kita mendengar ulama-ulama dulu kita, jika Anda ingin husnul khotimah, masuklah tarikat. Kita dengar tuh kiai-kiai dulu itu, ya. Tapi itu perlu penjelasan yang panjang itu. Kalau enggak bisa salah paham. Enak banget, emang dia pemilik surga, dia apa? Nah, itu. Ya, saya sering juga kemudian mendengar ketika di komunitas sufi itu, ya, selalu mengungkapkan bahwa apabila orang masuk tarekat matinya husnul khotimah. Nah, di kelompok lain terus menyerang. Wah, itu surganya punya kiainya kali itu, gitu. Tanpa, ya, meminta konfirmasi apa sebetulnya atau mengkajilah sedikit, ya. Itulah kebiasaan khilafiyah, itu sudah nggak perlu lagi kadang-kadang diteliti. Kalau selama itu ucapan ulama dan ada dalam kitab, ya kita perlu teliti maksudnya apa sebetulnya.
Itulah yang disebut ahli nisbah. Ya, artinya untuk meneliti bahwa dia betul-betul punya nisbah tarekatnya, ada gurunya dan pernah ditarbiyah dan cek silsilahnya, ya, dan betul dia telah melakukan tarbiyah. Karena kalau sekedar penisbatan itu hanya riwayat, itu nggak cukup, gitu, nggak cukup. Ada seorang guru wafat misalnya, dia melihat bahwa tidak ada muridnya yang patut untuk melanjutkan irsyad itu, tetapi telah diizinkan waktu hidupnya untuk meriwayatkan tarikat kepada orang lain yang disebut talqin, mentalkin orang lain. Itu kan yang disampaikan kepada orang itu riwayat, karena tasawuf bukan riwayat tetapi hakikat, gitu. Karena orang sufi meyakini bahwa hakikat Muhammadiyah atau maqam ruhiyah atau akhlak, katakan begitu, tidak dapat didapatkan dari buku, tidak, ya, tetapi dari orang yang punya akhlak itu. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sahabat mengambil dari Nabi, tabi'in mengambil dari sahabat, dan seterusnya. Ma fi aqlih wa ma fi qalbi. Yang ada di akalnya idrak akliyah, pengetahuan, dan yang ada di hatinya idrak hakikiyah, itu akhlakul karimah. Dulu nggak ada buku, nggak ada brosur, ya, nggak ada kartu nama lagi. Sekarang mau ada kartu nama, mursyid tarekat, ya, mursyid pakai kartu nama itu udah rusak itu, ya, udah kayak bisnismen aja. Tapi terjadi itu, ya, karena diorganisasikan. Jadi ya konsekuensinya harus ada kartu nama, ya, yang menunjukkan dia mursyid. Ya, artinya itu tidak ukuran, karena ukurannya, ya, bahwa orang-orang yang murni ingin menuju kepada Allah, maka akan dipertemukan Allah kepadanya. Gitu. Dan ketika orang yang tidak murni, maka dia akan meninggalkannya. Ya, karena kan orang mencari guru sama dengan mencari istri. Mencari istri kan, ya, mencari jodoh. Ini nisbah tuh. Wah, ini terlalu tomboy nih, nggak jadi itu. Tapi kalau emang suka tomboy, ya itu yang dicari. Ya. Payak tadi bihi, sehingga dia berkudwah kepadanya ala sabilil ukhwah. Kudwah dalam tasawuf, untuk kudwah ini artinya untuk, ya, secara apa namanya, ya, secara pemahaman yang sederhananya begitu. Kudwah itu adalah meniru, mencontoh, mewariskan, ya, sifat-sifat mulia akhlak kepada kita. Ya. Maka ada dua jalan untuk menjadikan ahlul qudwah ini, kita ingin mewariskan akhlak. Ada dua jalan. Yang pertama, kita jadikan ukhuwah, kita jadikan sahabat, teman, ya, dan kita jadikan guru. Ya. Nggak ada bedanya orang yang menjadikan seorang ahlillah ini, ya, murabbi ini dijadikan ukhuwah atau dijadikan masyakhah, nggak ada bedanya. Dia akan mendapatkan, ya, memang tujuannya untuk kudwah. Dia dua orang itu akan mendapatkan, ya, kudwah itu. Tapi bedanya yang menjadikan guru, dia ada etika yang khas, ada adab yang khusus. Kalau ukhuwah, ya, etika persahabatan umum saja. Tapi mendapatkan apa dia yang dapatkan. Oleh karena itu, seluruh ulama di abad-abad dulu mesti pernah duduk, ya, kepada seorang mursyid dan murabbi untuk mendapatkan akhlak. Cuman dia tidak berguru karena dia bukan sibuknya menulis, tapi dia mendapatkan. Maka yang berhubungan ukhuwah ini, dia tidak akan, ya, mempunyai otoritas untuk melanjutkan sebagai guru spiritual, katakan guru, ini tidak. Yang berhubungan masyaikh, guru murid, inilah yang akan
mempunyai otoritas itu. Itu seperti Imam Nawawi misalnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Suyuti. Bahkan kalau mereka malah menjadikan mereka bermurid kepada guru-guru sufi. Ya. Tetapi mereka tidak diangkat sebagai mursyid. Ya. Nggak ada bedanya murid yang tidak diangkat sebagai mursyid dan diangkat, nggak ada bedanya, mungkin sama-sama usul. Ya. Seperti katakan Syekh Nawawi Banten Tanara itu, dia bukan mursyid, ya, tapi dia adalah seorang aulia karena kesibukannya adalah menulis, gitu. Dan tarekat dia Qadiriyah wa Syaziliyah, gitu. Dan kedua-dua di dalam tarekat itu dia mengikutinya dengan sempurna, tapi dia memilih karir ya, sebagai penulis pengarang, dan memang tidak diangkat sebagai mursyid. Lalu apakah bergaul dengan seorang seperti itu kita tidak mewarisi? Mewarisi. Ya, secara umum kita bergaul kepada orang soleh akan pindah itu. Ya, tetapi ya dengan kehidupan umum, bukan dengan program khusus untuk melakukan pewarisan, ya, seperti yang dilakukan di dalam madrasah tarikat. Itu juga dalam bentuk kolektif atau katakan seperti organisasi, itu juga di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dulu tidak, setiap orang mungkin punya lebih dari satu guru. Nggak ada aturan oleh Syekh Abdul Qadir atas ijtihadnya satu guru. Sampai sekarang belum ada yang berubah. Jadi selama belum ada mujtahid mutlak dalam dunia tarekat yang berubahnya, ya orang tarekat masih samina wa ata'na saja. Meskipun secara individu masih ada yang melakukan 2-3 guru. Itu sebab ada orang meniru-niru, nggak bisa. Kan ada surut, ada syarat-syarat tertentu. Ya. Tapi itu tidak pernah dijelaskan kepada umum gitu. Akhirnya ada orang apabila ada guru sufi dia baiat, ada guru sufi, ada 100 guru sufi, 100 kali dia baiat dan 100 lembar, ya, surat baiatnya, terus besok dia mengaku bahwa dia min akbaril aulia karena ada 100. Nah, itu juga musibah lagi kepada ya, pelaku-pelaku tarekat yang keluar dari manhaj yang sahih. Semua sebetulnya terpulang kepada niatnya. Jika bukan karena Allah, sudah akan mahjub dan akan menyimpang di jalan lain, tidak menuju kepada Allah. Seperti dia akan mencapai atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Maka di sini dikatakan wajib bagi orang yang ingin menjadikan guru meneliti orang-orang yang mempunyai nisbah kepada tarekat di zamannya, di waktunya, di ahli waktunya, untuk diikuti apakah sebagai ukhuwah atau dengan masyakhah. Tetapi sebelum itu, ya, setelah dia buktikan, setelah dia tahakkuk, dia pastikan di dalam diri orang yang dijadikan syekh itu ada 5 dasar. Yang pertama, tarkut tama' bi raf'il himmah. Ya. Yang pertama, ciri bahwa seseorang itu sebagai syekh, dia tidak punya sifat tama'. Ya. Kenapa? Karena dia himmahnya itu Allah. Ya. Di dalam tasawuf ada istilah al-himmatul aliyah, himmah yang luhur sekali. Himmah aliyah ini istilah di dalam tasawuf. Himmah itu kan semangat, ya, ya. Aliyah ini adalah yang tujuan, artinya yang semangatnya hanya untuk Allah, itu aliyah. Selain, ya, semangat kepada selain Allah itu disebut al-himmadaniyah. Nah, orang jika hidupnya atau ibadahnya atau ya hidupnya secara umum lah, himmahnya, semangatnya untuk Allah, maka tidak akan pernah terjadi perselisihan sedikit pun. Nah, ketika himmahnya itu sudah kepada kedudukan,
banyak saingannya, maka berantem. Maka kata Imam Al-Ghazali ketika ditanya, kenapa ulama saling berantem? Jawabannya dengan bahasa hikmah, daging akan diributi oleh anjing-anjing. Gitu. Ya karena daging ya banyak yang berebut. Tapi jika himmahnya Allah, ya, luas sekali, nggak ada muzahamah itu, ya, nggak macet gitu. Ya karena luas, seluas kekuasaan Allah, sehingga pikirannya luas, pandangannya luas. Itu adalah himmah aliyah, itulah yang menghilangkan sifat tamak itu. Wal ightina billah, ini salah satu sebabnya kenapa dia tidak tamak, karena himmahnya aliyah. Ya. Artinya di dunia ini dia bukan untuk mencari harta, mencari kedudukan, dan itu akan muzahamah, akan munafasah, itu akan berebut itu. Tapi kalau himmahnya aliyah Allah, ya, nggak ada tamak itu. Satu yang menghilangkan tamak adalah himmah aliyah. Kedua, wal ightina'i billah, dia merasa cukup dengan Allah, tidak perlu kepada yang lain. Hatta dia menerima pun dia meyakini dari Allah, bukan dari Anda. Ya. Hatta dia meminta pun dia meminta kepada Allah, meskipun sosoknya kepada orang. Ya. Mungkin orang memandang rendah, kok meminta, tapi dia tetap al-ightina'u billah. Kalau Allah enggak menakdirkan, kamu tidak memberi. Ya. Adapun orang merendahkan karena jiwamu rendah. Nah, karena mereka begitu mendengar saja orang perlu, maka dia berikan. Kalau selama itu di kantong dia ada. Kenapa? Ya. Ya, menurut mereka, saya punya uang kok tiba-tiba ada orang minta. Ya berarti Allah telah menggerakkan dia untuk mengambil hak dia ini, diberikan. Loh sayanya, ya kan ini dari Allah. Ya usaha gitu. Nah, ini kadang-kadang orang mendengar, oh dari Allah, emang langsung ke kantong. Pikiran ente yang salah memahaminya. Ya, makanya orang sufi ditanya, ente makan dari mana? Dari Allah. Ya, akhirnya seorang pakih bertanya, memang ada rezeki jatuh dari langit? Ya dari Allah langsung. Jadi jawabnya oleh orang sufi, ada kalau tidak ada bumi. Ya. Artinya orang-orang mereka memandang mulai dari mencari itu anugerah Allah. Inspirasinya, jalannya, kemudahannya, ilmunya, manajemennya, ya, itu dari Allah. Dia nggak pernah mengakui bahwa itu dari dia. Gitu. Kasbi wahbi wahbi. Usaha kita atau anugerah begitu saja dari Allah, semuanya dari Allah. Gitu. Nah itu yang sekilas orang sufi dianggap meninggalkan asbab atau tidak kasab. Oh. Secara real justru orang sufi yang paling banyak kasab. Contoh paling gamblang, kalau dalam umat Islam ini, ya, dikumpulkan doa berpuluh-puluh buku, mungkin 90% yang menggubah doa itu orang sufi. Ya, doa apa saja itu. Ya. Orang fikih mana sempat nyusun doa. Ya, orang ulama fikih ya hanya sibuk nyusun bagaimana darah haid dan darah nifas perbedaannya. Ya. Wa suhulatid dunya alaihi sakha'an wa zuhdan fiha. Dan bagi dia dunia itu mudah, maka dia punya sifat dermawan dan zuhud. Karena suhulah dunia alaih. Ya. Kita yang anggap sulit, ya sulit. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal isti'malu makarimil akhlaq tab'an wa tatabbu'an. Dia menggunakan akhlak. Ya, artinya isti'mal bimakarimil akhlaq artinya dia berinteraksi dengan akhlak. Baik akhlak itu sebagai tab'an,
Tobaan ini adalah sifat dasar. Ya, kan kita tahu bahwa ada sifat bawaan itu tabi'iyah, ar-rasikhah, ya al-jibiliyah atau apalah istilahnya. Sifat yang bawaan dari sononya udah. Itu sama kita itu semua. Seperti apa? Sifat marah. Itu dari sononya itu udah. Orang jangan dilarang marah. Ya. Hatta Nabi mengatakan la taghdab, bukan marahnya yang dilarang. Maka Imam Syafi'i mengatakan manis tughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Orang yang dibikin marah enggak marah-marah itu kerbau. Ya. Dan enggak boleh itu. Imam Al-Ghazali panjang lebar itu menjelaskan apa faedahnya quwwatul ghadab yang ada dalam sifat bawaan dalam tubuh kita itu. Marahnya pun itu sudah karena Allah itu. Marahnya pun sudah positif. Makanya ada salasun man kunna fihi zaqa ta'mal iman. Ya, ada 3 jika seseorang yang berada dalam 3 sifat itu dia dapat merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah marah dan cinta karena Allah. Jadi sifat bawaannya saja sudah dia gunakan itu dengan baik, akhlak baik. Marahnya itu sudah lillah. Enggak pernah marah itu untuk tasaffi, artinya melampiaskan nafsu dia, bukan. Gitu. Atau tatabbu'an. Tatabbu'an ini penjelasan lain tentang akhlak kasbiyah. Ya. Dia mendapat akhlak melalui upaya untuk mencapainya itu. Dan artinya bahwa dia orang-orang yang telah melakukan tarbiyah ruhiyah dan akhirnya dia mempunyai sifat tatabbu'. Ya. Karena akhlak, ya sifat atau akhlak ada 2, ada bawaan, ada kasbi. Torekot itu kan untuk mendapatkan akhlak itu, karena Nabi mengatakan li utammim makarimal akhlak. Maka akhlak Nabi itulah yang kita cari. Adapun sifat bawaan udah ada. Nah, kalau ada akhlak Nabi, ini yang membalance ya, sifat bawaan itu. Gitu. Bahkan orang yang sudah mempunyai, artinya balance dari sifat akhlak yang kasbiyah ini yang ya, menyeimbangkan ya, atau yang menciptakan kebahagiaan, itu istilah mereka. Ya. Orang tidak dihancurkan oleh marahnya, orang tidak dihancurkan oleh syahwatnya, ya, tetapi dikontrol oleh sifat akhlaknya, maka dia dapat menggunakannya, istimal akhlak yang mulia itu, baik akhlak dasar atau akhlak yang tatabbu, yang kasbiyah, yang dia miliki melalui pewarisan tarbiyah sufiyah. Yang ketiga, al-insafu fil haqqi bitarkil intisab indal jafa illa an yakuna haqqan lillahi wadhiha. Ya, dia insaf dalam kebenaran. Ya, dia berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada golongan, figuritas, ya, atau hubungan emosional, tidak. Dia insaf fil haqq. Ya. Bitarkil intisab indal japa. Ya, dengan meninggalkan usaha intisab itu ya, bersifat apa netral, katakan. Indal japa ketika jauh, ketika ada permusuhan baru dia netral. Tidak. Ya, ketika dia dekat juga tetap dia netral. Ya. Dia bersama hak. Illa an yakuna haqqan lillahi wadihan, kecuali memang jelas hak meskipun dia tidak suka, tapi dia mesti ya, mengakui kebenaran. Susah itu Pak, kita mengakui kebenaran kalau kita nggak suka. Susah itu. Tanya 0102, nggak bisa melihat kebenaran di 01 itu 02, 02 nggak bisa itu. Ya, kenapa? Karena sudah tidak netral. Nah, dan netral itu adalah masalah akhlak kerohanian. Ya, kalau akal itu nggak bisa netral itu. Ya.
Karena insaf itu akhlak. Ya, insaf itu akhlak. Wal iradu anid dunya wa ahliha bil firari minar riasati wa ahliha ma amkan. Berpaling dari dunia dan ahli dunianya. Ya. Realnya dia lari dari riasah. Riasatul dunia, riasatul siyasa, riasatul iktisadiyah, riasatul ya, dan ahlinya dan golongannya dan kelompoknya. Ya. Kita di dalam tasawuf ditarbiyah untuk berusaha tidak duduk dengan ahli riasah, menjalas janas, ya. Kecuali dalam kondisi yang memang maslahat dan daruriyah, ya. Itu sebab barangkali kita banyak mendengar kisah-kisah orang-orang sufi dulu diminta. Coba kita pernah mendengar kisah Umar ibn Abdul Aziz, ya. Khalifah ke-8, Amirul Mukminin ke-8 dari Daulah Umayyah. Kan jauh jaraknya itu, lebih 40 tahun kepada Khulafaur Rasyidin, itu jauh sekali jaraknya itu. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah mengklaim bahwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang kelima Khulafaur Rasyidin. Setelah Sayyidina Ali lompat ke situ. Karena ada sifat-sifat zuhud yang sama. Itu zuhud dulu istilah yang berlaku pada saat itu untuk nama tasawuf. Ya. Kalau di situ sudah ada ilmu tasawuf, itu sufian maksudnya. Ya, dan itu banyak dalil dari kisah para ulama ahli zuhud di zaman itu, ternyata maksudnya sufi dengan istilah sekarang. Makanya ada saudara kita yang memang benci dengan tasawuf, dia kata nggak ada itu tasawuf, hanya ada ahli zuhud. Bahkan dia nulis buku az-zuhud, ya, jangan as-sufi. Ya. Itu karena dia tidak punya silsilah ruhiyah yang bersambung dan tidak mengetahui kronologis, ya, tatawurat, artinya perkembangan ilmu keruhanian itu sepanjang abad yang sekarang dikenal Thariqah Sufiyah. Dia masih menggunakan istilah lama, ya, itu sama dengan bunuh diri itu kan, ya, bahaya. Taib. Wa ahliha, saya ingin melanjutkan. Di zaman Sidi Umar bin Abdul Aziz dikenal seorang khalifah yang zahid, yang mirip dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya, tapi di zaman tabi'in, ya, di zamannya pengikut para tabi'in, dan pada saat itu tabi'innya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu Sidi Umar bin Abdul Aziz meminta kepada seorang sufi bernama Imam Al-Hasan Al-Basri untuk duduk di istana sebagai penasehat. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, engkau mau merusak diriku dengan duduk di tempatmu yang syubhat, ya. Dan itu kita punya cerita sampai pada wali-wali yang mungkin paling dekat dengan zaman kita, yang ya, di atas generasi kita dulu, itu dia nggak mau itu pemerintah itu. Dan yang terakhir, wa talabus salamati bitarkil puduli fi jami'il ahwal. Selalu mereka mencari keselamatan, caranya dengan meninggalkan sikap berlebihan di dalam semua keadaan. Ya, berlebihan bicara, berlebihan tidur, berlebihan makan, berlebihan membuang waktu, berlebihan itu mereka tidak punya itu hidup seperti itu. Itu salah satu ciri usul dasar yang menjadi sifat atau kehidupan mereka para murabbiin, para sufiin gitu. Dari mula menuntut ilmu atau berdakwah, la li ajlil mal wa la li ajlil jah, ya, tapi li ajlis as-suluh, al-islah, ya.
Nah, ini 5 sifat. Baik, kita baca sampai halaman bawah itu, karena itu kemudian pasal itu ya. Wa tahqiqu dzalik bi syukril katsir war ridha bil yasir wa adami ta'riji indal adam. Ya, realnya dari 5 itu mereka adalah orang yang mensyukuri kepada yang banyak, ridho kepada yang sedikit, dan tidak ta'rij ketika tidak ada. Ya, tidak merasa sedih, tidak merasa menganggap buruk ya kalau tidak ada. Wa karahatil istitba' illa min darurah, dan ya dia tidak suka untuk al istitba' ya, talabul ittiba' ya, atau dia mencari-cari, menguntit-nguntit ya, illa min daruratin, kecuali sangat darurat. Wa adami ta'arrud lil manafi al amah, dan dia tidak menampakkan diri untuk memberikan manfaat umum, tidak ya, kecuali juga untuk ad-darurah. Wal hirsi ala jabril qulub bima la yalhaq bihi dararun diniyun, dan dia punya semangat untuk menghibur. Artinya jabril qulub itu bukan menghibur, tapi jabrul qulub sama dengan istilahnya jabrul khatir ya. Dia selalu hadir di saat orang perlu, itu namanya jabrul qulub ya, selama tidak membahayakan dalam urusan agama ya. Misalnya begini, kita lagi kepengen sesuatu, tiba-tiba teman datang, oh Allah, inta jabartal khatir ya. Jabar itu sebetulnya menambal, khatir itu lintasan dalam pikiran kita, pengen ini, datang, itu jabrul qulub ya. Nah, para murabbi itu orang yang selalu hadir ya ke dalam hakikat yang diinginkan, yang diperlukan oleh orang itu apa ya. Sebetulnya yang kita inginkan artinya yang kita perlukan ya, di dalam hidup ini kan akhlak. Tapi kita terkadang tidak melihat itu yang sebenarnya kita perlukan ya. Misalnya kita perlu kedudukan, kita perlu harta, kita perlu terkenal, kita perlu akhlak, lewat. Padahal dalam kondisi dan berada di profesi apapun, orang itu perlu akhlak ya. Maka mereka selalu datang jabrul qulub gitu. Wa tarkid danaat alal jumlah wa tafsil, dan dia meninggalkan sifat-sifat buruk baik ya secara jumlah ya dan secara tafsil, secara rinci. Wabil jumlah, kesimpulannya fal kamalu fi salasatin, kesempurnaan itu ada pada 3. Pertama al aqli, akalnya, wal muru'ahnya, wad diyana, dan agamanya. Paman kamula aqluh, barang siapa yang akalnya sempurna, wa tammat muru'atuh, dan punya muru'ah ya. Apa muru'ah itu bahasa kitanya? Harga diri ya. Sebetulnya akhlak ya. Dia tidak merusak muru'ahnya di depan Allah dengan tidak menyabari Allah, meridhoi Allah, mensyukuri Allah, mengikhlasi ya, dan lain sebagainya, itu muru'ah. Wa sahhat diyanatuhu fahuwal kamil, dan agamanya sahih, akidahnya sahih, maka dia kamil. Wa in fatathu ba'dul juz'iyat, kalau ada sebagian ya luput, lam tadurrahu ya, tidak membahayakannya. Wa in tara'at paltatu naqsin lam taqdah bihi, maka kalau datang ketergelinciran bersifat kurang, artinya dia berada dalam kondisi yang tidak sempurna, itu pun tidak mencederainya, tidak mencacatinya. Jika orang sudah punya akal, artinya akalnya sehat dengan ada ma'rifat, ada idrak ruhani, ada ilmu. Kedua, muru'ah ya, dengan punya akhlakul karimah, dianah, tauhidnya,
dan pengetahuannya kepada ilmu agama cukup, maka ya, kalau ada kelemahan di salah satunya tidak rusak. Atau kalau datang paltah itu satu kebengkokannya. Paltah itu sebetulnya seperti benda kemudian tidak lurus gitu, bengkok itu paltah. Ya, dalam bentuk naqs, sifat yang kurang, tidak sempurna. Lam taqdah fihi. Ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, ra'sul aqli ba'dal iman billahi at-tawaddudu ilan nas. Ya, ra'sul aqli ba'dal iman. Ya, setelah iman, apa yang menjadi dasar atau modal atau keutamaan akal itu? At-tawaddudu, berkasih sayang kepada orang. Ya, itu akal yang sempurna. Ya, setelah iman ada akal yang tinggi, ya, yaitu dia memiliki kasih sayang kepada orang. Walaysa dzalika illa biistimali makarimil akhlak. Tapi tidak bisa kalau tidak punya akhlak. Ya, ya kan, akal itu kalau pimpinannya nafsu, ya udah, rasul akalnya ya nafsu. Tapi kalau dia punya akhlak, maka rasul akalnya adalah akhlak. Ya, itu at-tawaddud ilan nas. Itu tidak terjadi melainkan dia menggunakan kesempurnaan akhlak, bi an ya'fuwa amman zalamah. Ini perbuatan orang yang berakal. Ya. Memaafkan orang yang menzalimi dia. Wa yu'tiya man haramah, dan memberi orang yang memang mengharamkan memberi kepada dia. Ya. Wa yasila man qata'ah, dan menyambung orang yang memutus silaturahmi. Orang silaturahmi itu bukan orang yang balas kunjung, bukan itu. Ya. Al-wasil laisa bil mukafi, kata Nabi. Orang yang menyumbung bersilaturahmi bukan orang yang saling membalas silaturahmi, bukan. Tetapi orang yang wasil, yang disebut oleh Rasulullah ahli surga itu punya 3 sifat. Memberi kepada orang yang memang sudah tidak memberi kepada dia, atau melarang, mengharamkan, ya, tidak mau memberi, itu makin diberi. Dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memang sudah memutus. Misalnya orang mengatakan 7 turunan gua kagak bakal, ya, bersaudara kepada dia, itu yang disambung oleh dia itu. Ya, itu sifat ahlil jannah, kata Rasulullah kan. Kalau silaturahmi, saling silaturahmi itu bukan nyambung, bahkan lama-lama berantem itu karena keseringan silaturahmi itu. Dan memaafkan orang yang menzaliminya. Ya, itu ciri tawaddudu ilan nas, berkasih sayang kepada orang. Berarti itulah Rasul akalnya kena, dia memiliki akhlak yang, ya, sempurna. Wa yuridu amma fi aidin nas, dan berpaling dari apa yang dimiliki oleh orang, tidak tamak. Wala yatasadda li syai'in mimma tataqawwa alaihi dawaihim min amri dunyahum talaban lirhati wa salamati, wa fi ma'na dzalika qila wa qailatin mali araka mujaniba umuran wa fiha litijarati marbahu faqultu laha mali biribhika hajatun panahnu unasun bisalamati naprahu. Ya. wala yatasadda li syai'in, yatasadda li syai'in, dia tidak tampil ke depan, ya. Ya, sebagai, kan ada orang-orang tasadda itu, ya, enggak diminta jadi pimpinan aja udah tampil duluan, ya, menjadi pimpinan itu. Belum tentu diminta sama jamaahnya itu kan. Ya kan ada fenomena kadang-kadang begitu. Dan mereka adalah orang yang tidak tampil
li syai'in untuk sesuatu mimma tataqawwa alaihi dawaihim min amri dunyahum. Ya, kepada sesuatu dari perkara dunia, ya, yang memperkuatnya, ya, motif-motif dari perkara dunia itu yang memperkuatnya. Karena talaban lirrahati wassalama, untuk kerehatan dan keselamatan. Artinya dia tidak pernah berbuat sesuatu, ya, untuk mendapat kedudukan di dalam dunia ini. Gitu. Kenapa? Karena itu akan mempermudah dia. Ya. Contoh misalnya, kalau ustadz kan suka mampir di warung muridnya supaya nggak bayar, gitu. Wah, itu tuh ada murid gua tuh, di situ aja makannya, kan? Wah, terus nggak bayar, gitu. Ya, itu kan untuk kemudahan, keselamatan, keenakan. Dia tampil menjadi pimpinan itu bukan untuk hal-hal seperti itu. Ya, bahkan dia menjauh. Gitu. Ya kan, ada fenomena yang mungkin hampir tidak dianggap tidak baik, dianggap tidak buruk itu. Ya, dulu itu kalau musim padi itu kan, kalau udah musim panen, guru kelayaban itu ke murid nyari hasil panen muridnya itu. Ya, itu hampir jadi tradisi itu. Tapi tidak untuk orang sufi. Sampai banyak kisah-kisah orang sufi begini, setiap hari dia beli roti di tempat yang berbeda-beda. Ya. Kenapa begitu? Agar saya tidak, bukan orang, agar saya tidak merasa bahwa saya memakan dari orang yang kenal saya. Kalau kita memang dicari itu, ya. Wa fi mana dzalik wa qailatin, dia berkata, mali araka mujaniban, kenapa engkau melihat kamu menjauh, ya, umuran beberapa perkara, wapiha, padahal di dalamnya litijarati marbah, ada keuntungan. Fakultulaha, maka aku berkata kepadanya, mali birabhik hajatun, aku tidak perlu kepada keuntungan itu. Panahnu unasun, maka kami adalah orang-orang bisalamatin naprahu, bergembira dengan keselamatan, keselamatan daripada keburukan itu. Itu terjemahan daripada dia tidak tamak kepada apa yang di tangan orang. Ya. Itu adalah sifat dari talabus salamati bitarkil fuduli fi jami'il ahwal. Dalam berbagai hal dia tidak pudul, ya, dalam berbagai hal. Ini sambungan daripada pelajaran yang paling terakhir, bahwa seorang untuk mencari guru itu memang perlu meluruskan niat, ya, niatnya apa. Kalau dia punya persepsi bahwa tasawuf itu, torekot itu adalah untuk mendapat karomat, itu kagak bakal itu ketemu, ya, murabbi, nggak bakal itu. Apalagi dia masuk torekot untuk mendapatkan hijib-hijib agar dia menjadi dukun, wah itu, ya, sampai kiamat juga nggak bakal ketemu murabbi itu. Ya, maka boleh jadi banyak kelemahan, ya, yang dilihat oleh orang yang di luar tasawuf. Ya. Coba satu pertanyaan kecil saja. Ada fenomena di pesantren-pesantren itu, ternyata banyak sekali ulama yang melarang muridnya bertarekat. Katanya nanti membuat otaknya jadi jundel kalau bertarekat. Itu perlu berapa kompi ulama itu untuk menjelaskan perkara ini agar tidak terus, ya, pemahaman itu tuh dianut oleh generasi demi generasi. Ya. Mungkin benar, karena tarekatnya tarekat ngewirid jadi jagoan, jadi boleh jadi. Ya. Tapi jika orang tarbiyah, tarekat itu kan kuduah, dan itu diperlukan kepada santri mulai umur 15 tahun sudah perlu. Tapi kenapa jadi pemahamannya berbeda? Ya.
Saya sering mendengar ketika ulama mengatakan tasawuf itu untuk apa, soalnya begini-begini. Saya nggak perlu komen, karena pandangan dia salah. Ya kalau memang tasawuf menurut pandangan dia, betul lah. Ya. Ya, apalagi saya mendengar itu dia berseloroh saja, tidak bertanya, tidak dialog, ya sudah dengerin aja, dia juga berseloroh, kita juga dengerin, ya lupakan. Ya. Karena terkadang kan orang ya kepengen bicara atau ya, mempunyai ide kan, ingin menang. Kita diajarkan di dalam akhlak tasawuf, jika berdialog dengan orang yang ingin menang, kasih supaya menang. Kalau inginnya hak, ya maka Allah akan memelihara hatinya, pikirannya untuk melihat hak. Itu. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.